Halo pemirsa sekalian, masih dengan saya Deddy Kurniawan. Anda berada di YouTube channel saya Call Request. Di channel ini saya seperti biasa mendedikasikan eh, video-video untuk memberikan tutorial, penjelasan, review, demonstrasi tentang berbagai aplikasi yang menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kita masih berada dalam tajuk Moodle Series. Saya masih akan membahas satu kali lagi, yaitu tentang penggunaan attendance. Jika pada video sebelumnya 1F, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan restriction atau pembatasan terhadap attendance sehingga menghindarkan siswa dari bisa mengisi attendance dari mana saja tanpa berpartisipasi dalam kuliah. Ya. Nah, pada tantangan berikutnya adalah kalau kita bisa memberikan batasan untuk pengisian attendance dengan menyarankan siswa melakukan sebuah kegiatan, ya katakanlah kuis. Bisakah kita menggunakan kuis itu sendiri sebagai penanda bagi attendance? Artinya, bagaimana kalau misalnya siswa mengerjakan kuis lalu dia langsung dianggap sebagai hadir? Nah, kita bisa melakukan kaitan-kaitan itu, kita bisa mengkaitkan satu kegiatan dengan completion pada attendance. Nah, dalam video ini kita akan mencoba menjelaskan langkah-langkahnya. Selamat menyaksikan. Oke, kita sudah berada di layar tutorial. Saya akan masuk dulu sebagai teacher, ya. Oke, di sini saya sudah membuat dua kegiatan, yang satu kuis, satu attendance, di mana kemarin dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa salah satunya itu menjadi syarat bagi yang lain. Jadi kuis dikerjakan dulu baru bisa mengakses attendance. Jadi attendance itu tidak bisa diakses kecuali ya sudah si student sudah mengerjakan kuisnya. Nah, kita akan naikkan ini sedikit ya menjadi langkah yang lebih lebih otomatis, yaitu dengan cara pertama kita biarkan saja restriction tadi ya, tetapi kemudian kita akan buat satu sesi baru ya, di mana sesi baru ini nanti akan berisi completion status. Saya akan tambahkan dulu sessionnya, kita coba jam 17 ya, untuk nyocokkan dengan jam ini ya, kita coba kita coba ini, kita buat sesi baru, eee, kita buat description-nya supaya ndak tertukar ya, completed with quiz ya, jadi bisa diisi dilengkapi dengan kuis saja. Kemudian di sini bagian student recording jangan lupa harus dihidupkan allow students to record on attendance dulu. Jadi hadirnya itu bisa diisi oleh siswa. Tetapi kemudian automatic marking-nya di sini kita rubah menjadi on activity completion. Kalau tadi automatic marking itu setiap dia masuk attendance dia langsung dapat memilih, present, late, atau apa, tetapi kemudian kalau automatic marking dibuat yes, itu nanti kalau tidak juga mengisi artinya tidak hadir, maka langsung secara default di akhir dia akan dianggap sebagai absen. Nah, sekarang kita rubah automatic marking-nya menjadi, statement-nya adalah on activity completion. Nah, di sini kita akan menunjuk satu kegiatan ya yang harus dikerjakan sehingga dia bisa langsung terekam sebagai, attendance ya. Kita coba. Kebetulan saya ternyata sudah membuat beberapa kali kuis yang namanya sama, kuis, one, jadi saya rubah menjadi kuis X ini pada sebelumnya supaya ndak terkacau ya. Jadi, dengan mengatur seperti ini maka bunyinya adalah ketika anak mengerjakan kuis X, maka dia secara otomatis akan, terdaftar sebagai, melengkapi attendance gitu ya. Nah, satu lagi yang tidak boleh lupa adalah di sini automatically select highest status available. Jadi dengan highest status available itu tergantung jamnya, kalau dia masih berada dalam, periode present dia terisi present, kalau sudah lewat dari present terisi late, dan kalau terlambat dia bisa mengisi kuis tetapi nanti attendance-nya terisi sebagai, absen gitu ya. Nah, oke, ini langkahnya begitu saja. Klik add. Oke, sudah siap. Jadi kita sudah punya satu kelas yang ini, ya. Ini sudah banyak sekali, saya sudah berapa kali mencoba, supaya tidak tertukar ya. Nah, saya akan logout dulu, kita akan tukar, eee, sebagai student, mungkin kita pakai student tree saja ya, student tree, oke.
student 4. Oke. Ya, oke bisa ya. Karena student 1 dan 2 sudah saya cobakan tadi beberapa kali. Ya, mungkin kita bisa coba dengan yang baru student 4. Nah, di sini kalau diperhatikan sama dengan video sebelumnya, attendance-nya tidak bisa diakses, diklik-klik tidak bisa, karena dia memang masih terrestrict oleh kuis. Maka kita kerjakan saja kuisnya, ya. Saya klik attempt quiz, kemudian saya isi, ya, kita isi next page, kemudian kita kita jawab saja, betul ya, tidak ada masalah karena tidak ada restriction nilai minimum ya. Jadi biarkan saja, submit and finish. Nah, seharusnya kalau settingnya benar ya, kita kembali ke attendance, maka attendance-nya nanti sudah terisi secara otomatis ya. Yang mana? Nah, yang ini ya. Seharusnya kalau kita klik submit attendance itu ya, dia langsung klik present. Jadi, dia tidak perlu lagi memilih present atau late, dia tinggal klik, submit, dia langsung otomatis terekam sebagai present di sini, ya. Nah, ini tadi yang, session yang kita buat khusus untuk, attendance yang ini ya. Jadi present-nya itu direkam berdasarkan waktu. Jadi dia langsung memilih yang paling tinggi ya, tentu yang paling tinggi tadi adalah present. Artinya, kalau misalnya lewat dari 20 menit, itu otomatis yang terpilih adalah late. Nah, ini sudah self recorded, tidak perlu dipilih-pilih lagi, dia tinggal masuk, dia langsung otomatis terekam sebagai, present. Nah, kalaupun dia tidak submit attendance tadi, sebenarnya nanti boleh kita cobakan, sebenarnya, attendance itu di akhir sesi ya, setelah habis sesinya yang ditetapkan tadi, maka dia otomatis akan langsung terekam sebagai present. Jadi kira-kira begitu, ya. Nah, jadi sebenarnya memang, salah satu yang sering kita dengung-dengungkan dengan pembelajaran daring itu adalah, otomatisasi ya. Jadi kita sebenarnya salah satu penyebab, pengajar itu mungkin tidak terlalu mau menggunakan blended learning itu atau online learning itu, salah satunya adalah kerumitan, eee, kerja ya. Tetapi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa diotomatisasi, masuk presensi, dan kita juga bisa menghindari terjadinya ya dalam tanda kutip, itulah ya, mungkin kecurangan gitu, misalnya siswa mengisi attendance kemudian apa, padahal dia tidak datang. Ini juga pertanyaan yang sama, kalau Anda pernah nonton video saya tentang kuis, mungkin juga pertanyaan yang sama, bagaimana kita tahu bahwa anak mengerjakan kuis itu, secara sendiri? Bagaimana tahu dia tidak mencontek atau dibantu oleh teman? Nah, kita coba jawab itu satu persatu, memang tidak ideal betul, artinya mungkin masih ada, reservation ya, ada keraguan-raguan nih, bener nggak sih? Tapi minimal kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur pada Moodle ya untuk mengurangi atau meminimalisir potensi-potensi yang tidak yang kita khawatirkan itu. Tapi sebenarnya memang ini adalah diskresi atau pilihan dari pengajar karena memang belajar itu harus merdeka dan gembira ya. Kira-kira mungkin itu tajuk kita beberapa tahun ini. Bahwa belajar itu harus merupakan keinginan siswa, apalagi kalau sudah di perguruan tinggi memang orang dewasa itu belajar karena dia merasa ingin belajar, butuh belajar. Nah, ini didukung oleh e-learning, oleh karena itu sudah selayaknya kita dukung dan kita usahakan agar e-learning itu bisa tetap digunakan ya, walaupun tidak mesti 100%, tapi sebenarnya bisa kita gunakan secara bertahap sesuai kebutuhan. Nah, saya seperti biasa masih akan terus membuat konten-konten tentang penggunaan Moodle dan kita sudah menyelesaikan kurang lebih ini kita sudah menutup sesi tentang attendance ya. Pada video berikutnya nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan modul lain lagi yang bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Dan satu lagi mungkin saya juga berjanji kita akan buat satu video khusus ya, di mana saya akan mencoba untuk menjelaskan best practice saya di lembaga saya di Universitas Jambi, bagaimana cara saya membuat attendance system yang bisa digunakan
untuk mengotomatisasi banyak sekali pekerjaan termasuk juga presensi monitoring perkuliahan saya. Jadi kita akan buat sesinya akan terpisah sendiri dan saya harus menggunakan Moodle versi 3 untuk menyesuaikan dengan kondisi, dan ini berupa cerita pribadi saya tentang bagaimana saya selama ini mengimplementasikan attendance. Jadi nanti kita akan buat video yang sedikit lebih panjang di mana saya akan mencoba meringkas semua kegiatan dalam ini sudah 7 ya, sudah. Kita akan coba ringkas 7 video ini menjadi satu video di mana saya menjelaskan langkah-langkah sistematis saya dari mulai awal sampai akhir saya menyusun sistem presensi menggunakan attendance. Saya pikir itu saja. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan hidupkan notifikasi hingga Anda mendapatkan informasi ketika saya membuat atau mengupload konten baru. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita akan kembali lagi dengan video-video berikutnya. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.